sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Sumsem Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. James Demping, MTH, DTH. Dengan materi kita pada malam hari ini sejarah pemikiran teologia. Dengan tema Teologia Kontemporer 1. Ini sesi yang ketiga Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa saya memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator kami yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan tolong campur tangan agar mereka boleh bekerja dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, laptop, wifi, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan campur tangan agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta James Demping, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di Sumsem Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Kiranya bukakan hati dan pikiran mereka agar mereka mengerti pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini. Berdoa buat channel YouTube Cahaya Firman, biarlah ini menjadi corong untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian belahan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Pendeta Ramses James Demping, MA, MTH, DTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada tanggal 1 Juni tahun 1962. Beliau mengalami kelahiran baru menerima Yesus pada bulan Juni tahun 1978. Beliau memiliki istri bernama Insinyur Denisha Riduran, dan serta dikaruniai seorang anak yang bernama Daniel Kristofani Demping, mahasiswa teologi program S1 tingkat akhir. Riwayat pendidikan SD sampai SLTA di Kota Mobagu tahun 1969 sampai tahun 1981, S1 di IKIP Negeri Manado lulus tahun 1991, S2 Misiologi di STI Jakarta lulus tahun 2005, S2 Biblika di STI Jakarta, menyelesaikan semua mata kuliah tahun 2007, S2 Teologi di STT AGP Jakarta lulus tahun 2012. S3 Teologi di STT Betani Surabaya lulus
tahun 2016, S3 Teologi di STT Anugerah Surabaya lulus tahun 2022. Riwayat pelayanan. Sejak tahun 1979, beliau telah aktif terlibat dalam berbagai pelayanan gerejawi. Pada periode tahun 1979 hingga tahun 1983, beliau berperan dalam pelayanan perintisan yang diinisiasi oleh Yayasan Penginjilan Injil Indonesia Kota Mobagus sebagai pelayan paruh waktu. Setelah itu, dari tahun 1983 hingga tahun 1991, beliau melanjutkan pelayanannya di Gereja Alkitab Anugerah GA Manado, juga sebagai pelayan paruh waktu. Pada tahun 1992, beliau secara penuh waktu turut berkontribusi dalam perintisan Gereja Alkitab Anugerah di Makassar 1 tahun kemudian, pada tahun 1993 hingga tahun 1999, beliau melayani sebagai gembala sidang dalam proses perintisan dan pengembangan Gereja Alkitab Anugerah di Medan. Pelayanan beliau berlanjut di Jakarta Timur, di mana pada tahun 1999 hingga tahun 2007 beliau menjabat sebagai gembala sidang di Gereja Alkitab Anugerah Jakarta Timur. Setelah itu, mulai tahun 2007 hingga saat ini, beliau terus melayani sebagai gembala sidang di Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Jakarta Timur. Selain pelayanan di gereja, sejak tahun 2008 hingga sekarang, beliau juga berperan sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teologi STT, Biblika Jakarta sebagai dosen tetap, serta mengajar di berbagai STT lain di Indonesia pada program studi sarjana S1, Magister S2, dan Doktoral S3. Baik, terima kasih tim operator kami. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak James, apa kabar? Shalom, kabar baik Pak, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak James selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2 minggu berturut, yaitu 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah belajar bersama mengenai sejarah pemikiran teologi, khususnya pemikiran teologi Kristen. Dan untuk malam hari ini merupakan seri yang ketiga, kita akan melihat teologi di era kontemporer. Khusus teologi di era kontemporer karena memang teologi ini yang sekarang ini ada hidup di sekitar kita gitu ya. Karena itu coba kita akan dalami. Kalau 2 pertemuan barusan, 2 minggu lalu dan minggu lalu, kita hanya melihat chart dan kemudian penjelasan secara lisan tanpa saya menggunakan PowerPoint. Tapi malam hari ini, karena kita akan coba mendalami, maka saya akan menggunakan PowerPoint agar kita boleh mendapatkan wawasan yang lebih mendalam lagi, khususnya teologi di era kontemporer ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pemaknaan istilah dulu. Pertama, istilah teologia. Kebanyakan yang digunakan definisi teologi itu adalah definisi dari Plato gitu ya, yaitu dari kata theos Allah dan logia itu ilmu. Jadi teologia itu ilmu tentang Allah gitu ya. Definisi ini berarti bagaimana usaha manusia dengan kemampuan nalarnya membuat penalaran, dan biasanya penalaran itu secara mendalam, yaitu dengan cara berpikir filsafati gitu ya. Bagaimana memahami Allah dengan kemampuan filsafat, dengan kemampuan rasionya manusia. Ini definisi Plato, dan
Kita akan melihat nanti dalam teologi kontemporer, sebagian aliran pada teologi kontemporer ini, mereka menggunakan definisi ini, yaitu dengan kemampuan nalar manusia atau dengan menggunakan filsafat, mereka coba memahami Allah. Namun di room kita ini, malam hari ini, kita akan menggunakan definisi yang lain, pengertian yang lain, yaitu ilmu tentang Alkitab atau ilmu tentang firman Allah. Dari kata theos yang adalah Allah, logos itu firman. Jadi ilmu teologia itu adalah ilmu tentang firman Allah, ilmu tentang Alkitab. Jadi nanti Alkitab yang akan menjelaskan tentang Allah, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang akhir zaman, dan seterusnya. Bukan berdasarkan penalaran kita manusia, berdasarkan rasio atau pemikiran mendalam atau yang kita sebut filsafat, bukan. Tetapi kita menggunakan Alkitab, kita belajar Alkitab gitu ya, tentang Allah misalnya. Jadi Allah yang kita pahami bukan Allah berdasarkan kekuatan logika kita manusia atau kekuatan penalaran rasio kita, tetapi Allah yang kita kenal, yang kita sembah adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena kita percaya Allah telah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Itu wahyu khusus gitu ya. Sehingga kita hanya dapat mengenal Allah melalui Alkitab dalam arti secara khusus gitu. Memang ada pengenalan secara umum, yaitu melalui wahyu yang bersifat umum. Wahyu yang bersifat umum. Sebenarnya wahyu yang bersifat umum, kita sudah belajar bibliologi waktu yang lalu, itu hanya mampu menyatakan bahwa ada Allah gitu ya. Penalaran rasio manusia, dia hanya tiba pada kesimpulan bahwa Allah itu ada. Hanya sebatas itu. Tetapi wahyu umum tidak dapat menyatakan siapa Allah itu. Hanya menegaskan bahwa Allah itu ada. Dan yang menyatakan bahwa siapa Allah itu adalah wahyu khusus. Yaitu melalui Alkitab dan melalui kehadiran Sang Firman datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita kaum Injili, atau boleh dikatakan kaum ortodoks gitu ya, atau kaum konservatif, semua istilah ini memiliki konotasi sama, yaitu kelompok atau kaum yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bagi kita, mengenal Allah dengan kemampuan logika, dengan kemampuan nalar manusia, itu hanya akan menemukan ilah lain gitu. Hanya akan menemukan ilah lain. Dan tidak akan menemukan Allah yang benar, Allah yang sejati. Hanya melalui pemahaman Alkitablah, hanya dengan mempelajari penyataan Allah secara khususlah, kita akan mengenal siapa Allah yang benar itu. Siapa Allah yang sejati itu. Oke, dua definisi ini digunakan oleh aliran-aliran dalam yang dikategorikan teologi dalam era kontemporer. Nah, istilah kontemporer itu tentu sederhananya hanyalah teologi kekinian, teologi sekarang ini gitu ya. Itu artinya secara sederhana. Teologi kekinian, atau dengan kata lain, pandangan teologi yang muncul akhir-akhir ini. Atau ada yang menyebut teologi yang muncul pada abad 20 atau teologi abad 20. Namun di sini saya mencantumkan mulai abad 19. Kenapa? Karena memang ada teologi yang muncul pada abad 19, tapi digabungkan ke dalam era teologi kontemporer abad 20. Sebenarnya tonggak berdirinya teologi kontemporer itu di abad 20, sebentar kita akan lihat. Tapi memang ada aliran-aliran teologi abad 19 yang digabungkan ke teologi abad 20 ini, masuk dalam era kontemporer. Sebab kalau digabungkan ke atas, itu teologi liberal. Abad 17. Kita sudah belajar lalu ya.
Sedangkan teologi yang muncul abad 19, ada banyak teologi yang secara fundamentalnya itu teologi Injili gitu ya. Dia menggunakan prasuposisi Alkitab di dalam membangun teologinya. Sehingga kalau mau digabungkan ke atas ke abad 17, tidak akan cocok. Karena teologi abad 17 itu kan teologi modern yang boleh dibilang prasuposisinya adalah filsafat gitu ya. Maka dia cocok digabungkan ke teologi abad 20. Mengapa juga teologi abad 20? Nah, sebentar nanti kita akan lihat penjelasannya. Nah, ini 2 minggu lalu dan minggu lalu ya, kita ada lihat bagan ini kan. Kita sudah lihat. Nah, memang rekaman 2 minggu lalu dan minggu lalu saya dengar kurang jelas. Tetapi kalau mau perhatikan baik-baik masih tetap dapat ditangkap. Saya mungkin cuma membaca aja lagi, menjelaskan secara singkat, baru nanti kita akan sampai kepada teologi kontemporer. Jadi kita lihat abad pertama itu era para rasul gitu ya, gereja mula-mula gitu. Jadi ada teologi era para rasul. Bahkan sebelum dokumen PB ditulis, sudah ada yang namanya teologi apostolik atau teologi rasulia gitu ya. Baru kemudian era abad kedua sampai abad kelima, ini Alkitab sudah selesai ditulis, PB sudah selesai ditulis. Nah, ini disebut era bapak-bapak gereja. Di mana pada era ini muncul bidat-bidat. Dan itu memaksa bapak-bapak gereja untuk mengadakan konsili ya. Ada beberapa konsili, kita sudah mengikuti beberapa, antara lain konsili pertama disebut konsili di kota Nisea yang menghasilkan doktrin Trinitas, Allah Trinitas gitu ya. Baru kemudian abad 6 sampai 15 itu era gereja abad pertengahan, khususnya di gereja barat gitu ya. Di gereja barat, di mana abad 6 sampai 11 itu disebut teologi monastik gitu ya, yaitu teologi di biara yang sederhana aja, mereka hanya semacam saat teduh gitu ya, baca Alkitab, renungan, doa-doa gitu ya. Maka mulai abad 12, teologi mulai dipelajari di dunia akademi. Karena itu disebut scholastic, scholar. Jadi teologi mulai juga dipahami secara mendalam berdasarkan kajian-kajian secara akademi gitu ya, secara akademis gitu. Maka muncullah memang seminar-seminar Alkitab yang kemudian itu menjadi universitas-universitas besar ya, seperti Universitas Paris gitu ya. Kemudian di Perancis baru Universitas Bologna, di Italia gitu ya. Itu awalnya itu dari seminari-seminari Alkitab. Nah, kalau teologi abad pertengahan paruhan kedua mulai abad 12 sampai 15 disebut teologi humanisme gitu ya. Teologi naturalisme atau humanisme gitu ya. Karena memang yang mereka bahas hanyalah hal-hal yang menyangkut natural gitu. Kaitan dengan bagaimana hidup sebagai manusia yang berbudi luhur gitu. Jadi yang dibahas hanyalah filosofi hidup gitu ya. Filosofi hidup. Jadi hal-hal yang sifatnya natural. Baru abad 16 muncul era reformasi. Ketika beberapa tokoh waktu itu mereformasi gereja dengan munculnya beberapa pilar reformasi gitu ya. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Christo, dan Soli Deo Gloria. Ini pilar di dalam teologi reformasi yang pada dasarnya kembali lagi menegakkan kembali teologi bapak-bapak gereja, memunculkan kembali karena sempat tenggelam pada abad pertengahan gitu ya. Baru kemudian abad 17, yaitu teologi modern atau biasa juga disebut teologi liberal, teologi modern. Lawannya teologi konservatif, yaitu teologi bapak-bapak gereja dianggap itu teologi kuno gitu ya, konservatif. Atau teologi tradisional, teologi yang
didominasi oleh bapak-bapak gereja dari para rasul. Maka lahirlah teologi modern di mana para teolog di Eropa khususnya dimulai di Jerman mulai merekonstruksi kembali teologi, menafsir kembali gitu ya, mendefinisikan ulang teologi Kristen gitu. Maka lahirlah yang namanya teologi modern atau teologi liberal. Baru kemudian masuk ke era romantisme di mana muncul pemahaman panteisme yang menganggap segala sesuatu adalah Allah, alam semesta ini adalah Allah gitu ya. Kemudian masuk ke abad 20, nah disinilah era teologi kontemporer, di mana tonggaknya pada tahun 1919. Tetapi juga sekaligus sekularisme semakin kuat, ya, karena muncul filsafat eksistensialisme, kemudian kita melihat teologi Injili, teologi fundamental tetap juga menguat di sini walaupun didominasi oleh teologi kontemporer yang prasuposisi yang digunakan itu adalah filsafat. Baru nanti teologi modern, teologi abad 21. Nah, malam hari ini kita akan melihat teologi abad 20 ini. Ini ya, teologi abad 20. Mungkin 2 pertemuan ke depan kita akan membahas khusus untuk teologi kontemporer ini. Saya kira secara sepintas saya coba ulang ingatkan lagi hal ini. Nah, mari kita lihat akar pemikiran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat. Jadi ada teologi kontemporer, aliran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi Alkitab. Artinya Alkitab menjadi landasan pijakan. Kita akan lihat lagi berikut. Tetapi yang kita akan bahas pertama ini, aliran teologi abad 20, ya, teologi yang baru belakangan, abad 20, tetapi menggunakan landasan pijakan itu filsafat. Jadi kalau kita lihat ya mirip juga abad pertengahan gitu ya. Filsafat Aristotelian kan kalau abad pertengahan. Baru abad 17 teologi modern juga itu filsafat gitu ya. Filsafat rasionalisme dan empirisme. Yang benar itu kalau sesuai dengan rasio dan sesuai dengan pengalaman hidup empiris ya, kehidupan manusia. Kalau tidak sesuai dengan kehidupan manusia ditolak gitu ya, dianggap itu tidak benar. Nah, begitu juga teologi aliran kontemporer yang menggunakan filsafat itu juga sebagai dasarnya itu juga dipengaruhi sekali oleh filsafat eksistensialisme gitu ya. Nah, tonggak teologi kontemporer ini itu pada tahun 1919 nanti ketika munculnya Karl Barth gitu ya. Munculnya Karl Barth. Kita akan lihat nanti lebih detail ke depan. Jadi disitulah tonggaknya era kontemporer. Jadi sebenarnya istilah-istilah yang kita bahas tadi itu sudah baku ya. Jadi kalau tadi abad 2 sampai abad 5 itu era bapak-bapak gereja. Abad 6 sampai 15 itu era abad pertengahan. Gitu ya. Yaitu disebut tokoh-tokoh gereja sampai abad 16. Tokoh-tokoh gereja. Bukan bapak-bapak gereja lagi namanya. Tokoh-tokoh gereja. Baru abad 17 sampai sekarang disebut teolog-teolog gitu. Itu sudah istilah yang baku dan pembagian ini sudah pembagian yang baku yang dikenal dalam dunia teologi. Nah, oke, jadi dalam dunia teologi, tonggak yang menentukan era baru yaitu era kontemporer yaitu ketika muncul teologi neo-ortodoks. Tokohnya Karl Barth, yaitu tahun 1919 gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu akar pemikiran teologi ini secara sepintas karena detailnya saya sudah jelaskan ya, lalu ya, dan tadi saya ada singgung lagi sedikit. Akar pemikiran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat itu ada di era pencerahan barat abad 17 yang melahirkan teologi modern. Jadi akarnya sebenarnya ada di situ.
nafasnya sama. Teologi modern yang lahir pada abad pencerahan, ya, abad 17, ketika manusia menganggap mereka sekarang sudah memiliki pencerahan dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan pengalaman hidup sehari-hari sebagai ukuran menentukan kebenaran, mereka sudah dicerahkan, gitu ya. Sebelumnya mereka masih terkungkung kepada mitos-mitos yang dibangun oleh gereja dan oleh dunia sekuler, ya, tapi yang bersifat mitos. Tapi sekarang mereka sudah mendapat pencerahan bahwa gunakan logika maka kita bisa hidup di dalam pencerahan itu. Nah, pada era ini lahirlah teologi modern atau teologi liberal. Dan teologi modern ini, teologi liberal ini sebenarnya sangat mempengaruhi teologi kontemporer ini. Akarnya ada di situ. Akarnya ada di teologi modern ini. Bahkan kalau kita undur lagi ke belakang, kita bisa menemukan ada akar teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat itu pada era abad pertengahan. Khususnya pada ujung abad pertengahan, abad 14-15. Ketika di Eropa itu ada yang kemudian disebut Renaissance, di mana manusia pada abad 14-15 merasa mereka telah semacam dilahirkan kembali, gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan pencerahan, gitu ya, abad 17. Nah, sebenarnya di abad pertengahan ada masa yang disebut Renaissance, di mana orang merasa dia sudah mandiri. Karena itu puncak humanisme itu di era ini, abad 14-15. Manusia sudah bisa mandiri tanpa harus didikte lagi oleh gereja. Manusia sudah bisa mandiri tanpa Tuhan, gitu ya. Tanpa Tuhan manusia sudah bisa mandiri. Nah, sebenarnya akarnya juga ada di sana. Walaupun memang paling kuat sekali pengaruh teologi modern, gitu, abad 17 terhadap teologi abad 20, yaitu neo-ortodoks tadi, gitu ya. Oleh karena itu, teologi neo-ortodoks tadi, yaitu tokohnya Karl Barth, yang menandai mulainya era kontemporer, dinamakan neo-modernisme oleh Van Til. Jadi Van Til tidak bilang mereka itu neo-ortodoks, tetapi neo-modernisme. Maksudnya bagaimana istilah-istilah ini? Jadi muncul istilah neo-ortodoks ini, ceritanya seperti ini, bahwa waktu Karl Barth mengemukakan pandangan-pandangan teologianya yang ironisnya yaitu dia melawan guru-gurunya, gitu ya. Dia melawan guru-gurunya, yaitu teolog-teolog liberal yang ada di abad 17-18 tentu, guru-gurunya sebelumnya. Maka orang-orang mengira, terutama dari kaum Injili tentu, mengira bahwa Karl Barth mau kembali kepada teologi ortodoks, teologinya bapak-bapak gereja, begitu. Tetapi ternyata di ujung kesimpulan-kesimpulannya itu berbau liberal, tidak persis sama dengan teologi tradisional, teologi ortodoks. Maka akhirnya mereka namakan, oh dia itu neo-ortodoks, ortodoks baru, gitu ya. Kalau kita yang ada di room sini, dapat kita katakan kita itu memegang teologi ortodoks. Walaupun mungkin kita bukan berasal dari gereja-gereja ortodoks, ya. Tetapi teologi kita, teologi dasar kita adalah teologi yang ada dari zaman bapak-bapak gereja yang kita warisi itu secara lurus. Ortos itu artinya lurus, gitu ya. Ortodoks itu teologi yang lurus, mulai dari bapak gereja tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau disebut juga teologi tradisional dari bapak-bapak gereja, atau sekarang kita biasa bilang teologi Injili. Nah, jadi awalnya dikira bahwa Barth itu akan kembali ke teologi ortodoks. Oh, ternyata enggak.
maka orang menyebut dia neo-ortodoks. Tetapi Van Til ini seorang teolog Injili dari Reform ya, dia dari Reform. Dia menamakan teologi neo-ortodoks ini bukan neo-ortodoks, tapi neo-modernisme atau neo-liberal. Jadi dia tetap liberal, cuma liberal baru gitu ya. Karena dia melawan liberal, tapi sebenarnya kesimpulan-kesimpulan teologinya juga liberal. Atau seperti teologi modern gitu. Karena itu istilah yang dipakai Van Til neo-modernisme atau neoliberal. Nah ini istilah-istilah yang perlu juga kita tahu, ya, karena ketika kita mau belajar tentang teologi Kristen, walaupun mungkin di antara kita banyak tidak kuliah secara formal, tetapi ini istilah-istilah sebenarnya yang biasa aja yang dapat kita mengerti dan kita pahami gitu ya. Minimal kita tahu pemetaan teologi sepanjang sejarah tahun Masehi, mulai dari zaman para rasul, bapak-bapak gereja sampai kita hari ini, khususnya kita lebih fokus kepada teologi yang muncul di dunia barat gitu ya, di dunia barat yang kemudian itu sampai juga kepada kita di Indonesia ini. Oke, kemudian tadi saya katakan ironisnya teologi neo-ortodoks itu muncul sebagai tanggapan, sebagai kritik terhadap teologi modern. Karena teologi modern ini dia menolak wahyu gitu ya. Teologi liberal. Menganggap Alkitab itu boleh dikata tidak diwahyukan. Alkitab itu seperti buku keagamaan, agama-agama lain gitu. Hanyalah semacam respon terhadap wahyu umum. Tidak diwahyukan secara khusus. Gitu. Jadi pandangan teologi modern atau teologi liberal, Alkitab itu bukan firman Allah. Walaupun ada yang lebih lunak pandangan dari para teolog liberal ini, ada yang mengatakan Alkitab berisi firman Allah. Maksudnya tidak semuanya, jadi hanya sebagian yang disebut firman Allah, misalnya ketika Allah berfirman, maka itu firman Allah gitu. Nah, tetapi yang ekstrim di kalangan teolog liberal menganggap bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Nah, Karl Barth yang dilahirkan secara teologi ya, dia mewarisi teologi liberal ini setelah dia sudah melayani, memimpin satu jemaat di Jerman sana. Dia mulai merasa bahwa teologi liberal ini atau teologi modern ini itu ada kesalahan-kesalahan. Maka dia coba mulai koreksi. Bahwa dia bilang berteologi itu kita harus kembali kepada wahyu. Nah, gitu ya. Sehingga orang mengira, oh dia mau kembali kepada doktrin dasar bapak-bapak gereja. Doktrin ortodoks. Atau doktrin tradisional. Tapi ternyata ujungnya nafasnya sama dengan teologi liberal. Nah, gitu. Karena itu tadi saya katakan muncul istilah neo-ortodoks oleh karena itu. Nah, karena itu sebelum mendalami teologi kontemporer, sangat perlu mengetahui teologi modern dan teologi abad pertengahan yang puncaknya Renaissance, tadi saya sudah singgung ya, yang turut mempengaruhi sebagian dari teologi kontemporer. Sebagian ya, bukan semua. Bukan semua aliran teologi abad 20 itu akarnya ada di teologi liberal abad 17 atau di teologi abad pertengahan. Enggak, hanya sebagian aja. Gitu ya. Salah satu neo-ortodoks tadi kita sudah sebut-sebut. Nah, sepintas walaupun sudah dijelaskan 2 minggu lalu ini, tapi sepintas karena ada slide-nya, mungkin saya hanya bacakan. Bagi mereka yang mengikuti, boleh bilang PA pada 2 minggu lalu dan minggu lalu, tentu sudah mendengarkan, atau yang sudah mendengarkan rekaman, tentu sudah mendapatkan gambaran, tapi saya akan coba bacakan lagi secara sepintas supaya kita ingat lagi. Teologi abad pertengahan, khususnya pada paruhan kedua, itu disebut teologi skolastik, sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian
dan puncaknya menghasilkan teologi naturalisme, terutama dari Thomas Aquinas gitu ya. Nah, akibatnya dengan muncul teologi naturalisme, wahyu diganti oleh rasio. Karena kalau teologinya itu bersifat natural, tidak perlu wahyu khusus. Gitu ya. Wahyu di sini wahyu khusus ya. Cukup wahyu umum saja sudah bisa. Karena itu kan teologi natural itu mirip dengan teologi agama-agama lain. Agama-agama murni ya. Ada agama yang saya anggap bukan agama murni lagi, karena sudah ada bercampur dengan kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan kelompok gitu. Tapi agama-agama murni itu juga memiliki teologi yang naturalisme gitu. Ya, misalnya kalau saya sebutkan ya, teologi abad pertengahan, naturalisme itu kan mirip dengan ajaran-ajaran Lao Tse, mirip dengan ajaran-ajaran Konfutsu gitu ya, mirip itu. Masalah-masalah moral, masalah-masalah relasi antar sesama manusia, filosofi hidup gitu. Maka akhirnya tidak dibutuhkan wahyu. Wahyu diganti dengan rasio aja. Ketika kita mengoptimalkan rasio kita, akal budi kita, maka kita dapat berpikir bagaimana hidup yang baik itu. Relasi antar sesama manusia, bagaimana itu secara baik. Bila manusia memfungsikan hati nuraninya dan rasionya, maka dia dapat menghasilkan filosofi hidup yang seperti dicetuskan oleh para filsuf atau oleh tokoh-tokoh agama seperti tadi saya menyebut Lao Tse, seperti Mahatma Gandhi di India, atau seperti Konfutsu, dan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang menghasilkan teologi yang natural gitu. Dan teologi natural itu sebenarnya adalah teologi universal yang dapat diterima oleh semua orang. Di dalam Alkitab ada teologi yang seperti itu ya, di dalam Alkitab. Ada hal-hal yang kebenarannya bersifat universal, di mana itu diamini juga oleh kelompok-kelompok lain di luar kekristenan gitu ya. Misalnya mungkin membunuh adalah dosa, mencuri adalah dosa, dan sebagainya. Itu kan kebenaran yang sifatnya umum. Di mana berdasarkan akal sehat, berdasarkan hati nurani yang murni, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah suatu tindakan yang salah gitu ya. Oke, jadi teologi liberal akhirnya, atau teologi abad pertengahan ya, yang kita sedang bahas ini, mengganti wahyu dengan rasio. Oke. Nah, dan sebenarnya teologi abad pertengahan saya belum singgung pada 2 minggu lalu, itu bangkitnya kembali kebudayaan Greka dan Romawi kuno. Di mana di dalam kebudayaan Greka manusia itu kan unggul gitu ya. Pemikirannya, karena di sana filsuf. Kemudian kita mengenal olahragawan ya, olimpiade kuno pada masa Greka itu kan. Kemudian pegulat, itu orang-orang yang berprestasi besar. Begitu juga Romawi gitu ya, prajurit-prajuritnya, Pax Romana ya, ideologi kekaisaran Roma untuk menyatukan dunia ini, itu kan luar biasa itu. Jadi manusia sebenarnya sudah berjaya sejak zaman kuno dulu. Nah, abad pertengahan mau kembali kepada kejayaan itu, di mana manusia itu luar biasa, manusia sudah mandiri. Pernah di dalam kebudayaan Greka muncul pemikir-pemikir yang hebat gitu ya, filsafat yang hebat, begitu juga keunggulan-keunggulan pada masa Romawi. Nah, manusia tidak terkungkung oleh mitos-mitos gitu ya. Jadi mereka menuduh sebelumnya masyarakat itu, notabene mereka yang beragama Kristen itu dikungkung oleh mitos-mitos, karena memang kemungkinan ada banyak mitos waktu itu juga muncul dan masuk ke dalam gereja gitu ya. Sekarang sudah dapat lahir kembali dan kemudian sudah kembali manusia dapat mandiri gitu, tanpa Tuhan, tanpa agama. Manusia sudah bisa mandiri karena dia sudah mulai menggunakan rasionya secara baik. Jadi boleh dikata abad pertengahan itu puncak dari humanisme.
Ya, humanisme itu yaitu bagaimana manusia itu betul-betul menjadi dewa bagi dirinya sendiri, minimal bagi dirinya sendiri. Dia mengatur, dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Itulah humanisme. Oke, kalau teologi modern, karena ini kita mau bahaskan akar dari teologi kontemporer yang prasuposisinya filsafat itu berakar pada teologi modern ini. Kalau mundur ke belakang pada teologi abad pertengahan tadi. Nah, kalau teologi modern abad 17 itu kan dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme dan empirisisme abad 17, dan tokoh rasionalisme itu René Descartes punya semboyan yang sangat terkenal, cogito ergo sum, manusia aku berpikir maka aku ada, gitu ya. Jadi kekuatan pikiranlah yang menentukan keberadaan kita gitu. Kemudian kalau filsafat empirisisme tokohnya John Locke, ya, yaitu pengalaman gitu ya. Dengan teori tabula rasa, ini teori yang dipakai dalam dunia pendidikan. Saya tidak menjelaskan ini supaya waktu tidak tidak panjang penjelasan sini, tapi mereka yang dalam dunia pendidikan tahu teori tabula rasa yang diperkenalkan oleh John Locke, dan dia salah satu tokoh filsafat empirisisme, yaitu yang benar itu kalau sesuai pengalaman gitu ya. Nah, kekristenan dalam pandangan para teolog tadi, khususnya teologi modern, itu seperti saya sudah jelaskan juga minggu lalu. Kalau Immanuel Kant bilang, oh kekristenan itu cuma di wilayah moral gitu ya. Jadi kalau baca teks-teks yang berisi mujizat-mujizat, udah jangan dihiraukan. Anggap aja yang harus dibuang. Tapi ambil intinya, yaitu adalah ajaran moral. Schleiermacher, dia mengatakan, oh kekristenan itu ada di wilayah perasaan. Ketika kita memiliki rasa kebergantungan pada Tuhan, sudah itulah kekristenan. Jadi jangan peduli dengan teks-teks yang membicarakan hal-hal yang sifatnya suprarasional, hal-hal surgawi. Itu cuma teks-teks yang merupakan kulit. Buang aja itu, tapi ambil intinya, gitu ya. Baru kemudian Albert Ritschl mengatakan kekristenan berada di bawah nilai. Jadi ajaran Alkitab itu berisi nilai-nilai luhur. Perhatikan aja ajaran nilai-nilai luhurnya, gitu ya. Jangan terpengaruh dengan teks-teks yang bersifat suprarasional, gitu ya, supranatural. Tetapi lihatlah ajaran nilai-nilai luhur gitu ya, hampir mirip ketiga tokoh ini ya. Dan pada dasarnya mereka berpikir mereka sedang menyelamatkan kekristenan dari hantaman rasionalisme dan empirisisme. Padahal sebenarnya di kemudian hari, pandangan-pandangan teologi mereka ini, ya inilah yang kemudian menghancurkan teologi di dunia barat sekarang ini ya. Hari ini boleh bilang dunia kekristenan di dunia barat hancur karena pemikiran-pemikiran teologi dari tokoh-tokoh ini yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain yang lebih sadis lagi pandangan-pandangan mereka. Oke, persamaan dari teologi di dalam tiga era ini, yaitu abad pertengahan, abad modern, dan teologi abad 20, teologi kontemporer ini yang menggunakan filsafat. Persamaannya yaitu mereka meniadakan kebutuhan Alkitab sebagai wahyu Allah, sebagai sumber utama mengenal Allah. Jadi problem mereka pada bibliologi gitu ya. Karena mereka merasa tidak membutuhkan wahyu di dalam mengenal Allah. Cukup dengan rasio, manusia udah dapat mengenal kebenaran. Masih syukur kalau mereka berpikir mereka menemukan Allah. Tapi Allah yang mereka temukan melalui kemampuan rasio, seperti di awal tadi saya bilang, hanya akan mendapatkan konsep tentang ilah lain gitu. Bukan Allah yang sejati. Nah itu kesamaan sebenarnya ya. Jadi walaupun mungkin ada pengajaran yang nampaknya kayak ada berbeda gitu, tapi pada dasarnya sama, yaitu ketiga pandangan teologi di tiga era ini, era abad pertengahan, era modern, dan era kontemporer, yaitu aliran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat. Kesamaannya adalah mereka menolak Alkitab sebagai sumber utama,
tapi menggantikan itu dengan filsafat. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan metode tafsir yang kita pelajari dalam bibliologi, itu teknik tafsir yang digunakan mereka itu namanya high criticism, kritik tinggi. High criticism ini bukan berarti bobotnya tinggi, bukan. Kalau kita kaum Injili, kita hanya menggunakan pendekatan yang namanya low criticism, kritik rendah. Kritik rendah bukan berarti bobotnya rendah. Kritik rendah maksudnya kita hanya menggunakan pendekatan tafsir itu cuma kritik teks, kritik gramatika, belajar bahasa aslinya, gitu ya. Baru mungkin kita belajar sejarah penafsiran. Paling 3 ini. Kritik teks, yaitu bagaimana kita coba memahami teks tersebut, maksud sang penulis. Baru secara gramatika, baru mengenai sejarah penafsiran, mulai dari era Bapak Gereja sampai sekarang. Itu low criticism. Tetapi kalau high criticism, mereka tidak merasa cukup dengan 3 model penafsiran ini. Tapi mereka tambah dengan kritik sastra misalnya. Kritik bentuk. Kalau sastra gini misalnya. Dengan kritik sastra mereka kemudian menyimpulkan 2 Timotius itu bukan ditulis oleh Paulus. Karena dari segi sastra, 2 Timotius itu beda dengan 1 Timotius. Kalau 1 Timotius ditulis oleh Paulus. 2 Timotius itu orang lain karena sastranya beda. Nah, ini contoh. Karena menggunakan kritik sastra. Apakah memang benar sastranya beda? Ya, benar memang. Kemudian misalnya kitab Yesaya kalau di PL. Pasal 1 sampai pasal 40 itu ditulis oleh Yesaya. Tapi pasal 41 sampai 66, oh itu ditulis oleh orang lain. Kalau ditanya ke mereka siapa orang lain itu, mereka juga enggak tahu. Cuma mereka bilang orang lain. Kalau contoh tadi Timotius dan masih ada kitab lain juga ya, kitab Kolose juga dianggap bukan Paulus yang tulis. Mereka memiliki argumen-argumen. Salah satu yaitu kritik sastra. Saya cuma contohkan salah satu model ya, kritik sastra. Padahal itu gampang untuk kita bantah cara pandang itu. Caranya membantah itu gimana? Coba perhatikan tulisan-tulisan kita waktu kita masih SD, setelah kita SMP, atau setelah kita kuliah S1, setelah kita kuliah S2, setelah kuliah S3. Itu kita lihat ada perubahan di dalam cara kita menulis. Dari segi sastranya mungkin lebih halus lagi. Ketika kita mungkin sekolah semakin tinggi, beda mungkin kita waktu SMP dengan SMA. Dari segi sastranya, penulisan kita lebih halus. Terminologi yang kita gunakan lebih kaya setelah kita SMA atau ketika kita kuliah, lebih kaya. Jadi ada pengembangan kapasitas pada diri kita juga. Begitu juga para penulis Alkitab. Karena arti wahyu, ilham, yang saya jelaskan lalu kan, bukan berarti Tuhan mendikte. Bukan berarti Tuhan dikte kan, Alkitab. Tapi Tuhan kontrol, Tuhan dorong dia, itulah ilham, menggerakkan dia untuk menulis apa yang Tuhan mau untuk dituliskan. Tuhan menjaga jangan sampai menuliskan hal-hal yang menyesatkan, tapi Tuhan tidak mendikte. Dan tulisan mereka itu sesuai dengan kapasitas diri mereka. Saya memberi contoh kalau dalam bahasa asli misalnya, kalau baca kitab Markus, Injil Markus, dibandingkan dengan kitab Ibrani, wah dari segi sastra beda sekali. Kalau Markus kelihatan sastranya rendah gitu ya. Tapi penulis surat Ibrani, kitab Ibrani, wah itu sastranya tinggi itu. Kita bisa dapat membedakan buku dalam bahasa Indonesia ya. Kita lihat buku yang biasa aja, dengan bahasa yang biasa, dengan buku-buku yang menggunakan bahasa sastra yang lebih tinggi. Nah, kita pribadi kan mengalami juga perkembangan itu. Para penulis Alkitab juga begitu. Jadi waktu Yesaya menulis 40 tahun lalu dengan dia menulis sekarang beda. Karena Yesaya lama kan dalam pelayanan. Yesaya melayani itu sekitar 50 tahun dalam 4 resim.
Jadi kalau Yesaya pasal 1 sampai 40 ditulis beberapa puluh tahun lalu, di kemudian hari dia menulis lanjutannya, jelas bisa ada perbedaan sastra. Atau ada kondisi-kondisi lain yang membuat kita menulis itu berbeda sastranya. Mungkin orang yang kita hadapi, orang yang akan menerima tulisan kita itu. Misalnya Paulus menulis 1 Timotius, ditujukannya kepada Timotius di awal. Tapi setelah belakangan Timotius sudah semakin berkembang, maka dia menulis sudah dengan gaya sastra yang lebih tinggi gitu. Atau memang seringkali kita menulis walaupun tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, tapi kita menulis bisa ada perbedaan gaya sastra kita. Nah, itu high criticism. Mereka gunakan itu, kalangan liberal tadi. Kalau kita tidak menggunakan kritik-kritik tinggi itu, karena apa? Karena kita percaya pada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu para ahli yang hidup dekat pada zaman penulisan Alkitab. Mereka lebih paham situasi, mereka lebih paham bahkan kalau bicara tentang teologi, bicara tentang bahasa asli, bicara tentang sastra, bicara tentang budaya, mereka lebih paham karena mereka hidup pada zaman dekat sekali. Bahkan di antara mereka ada yang disebut murid para rasul, bapak-bapak apostolik, bahkan ada yang disebut murid Yesus di dalam kelompok 70 murid, seperti Ignatius Papias. Kalau seperti Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Clemens dari Roma yang hidup sampai abad kedua itu juga murid Yohanes. Nah, jadi kita lebih percaya kepada mereka yang sudah lebih dulu menggumuli. Apalagi ketika mereka menggumuli itu bukan hanya secara perseorangan, tapi itu mereka ada di dalam kelompok-kelompok gitu ya. Seperti hasil-hasil konsili itu ya dalam kelompok-kelompok konsili kan. Mereka ada berkumpul sekitar 300 uskup gitu. Jadi bapak-bapak gereja sudah mengerjakan itu. Jadi kalau kita mendapat warisan bahwa Kolose ditulis oleh Paulus, kita lebih percaya pada warisan yang diberikan oleh bapak-bapak gereja daripada kita percaya apa yang ditulis oleh William Markson, seorang teolog dari Tübingen di Jerman. Kita lebih percaya dong bapak-bapak gereja yang hidup dekat pada era itu. Sama dengan kita mungkin membaca biografi Bung Karno ya. Biografi Bung Karno. Kita lebih percaya informasi itu kita dapat dari mungkin teman-temannya yang masih hidup atau anak-anaknya, seperti Bambang Nursena kan menulis biografi Bung Karno. Informannya dia antara lain Megawati. Tentu informasi yang diberikan Megawati lebih dapat dipercaya daripada mungkin orang Thailand yang menulis sejarah Bung Karno yang hidup 50 tahun akan datang gitu kan. Jauh dari lokasi, sudah sangat jauh, tidak ketemu dengan orang-orang terdekat, dan menulis riwayat Bung Karno, dan dia menulis berbeda dengan apa yang ditulis oleh Bambang Nursena. Tentu kita lebih percaya tulisan Bambang Nursena, karena dia masih ketemu dengan orang-orang dekat Bung Karno. Itu logikanya gitu ya. Oke. Nah, hasil dari menggunakan teknik tafsir tinggi, kritik tinggi, akhirnya mereka tiba pada kesimpulan Alkitab itu bukan firman Allah atau hanya berisi firman Allah. Nah, itulah teologi modern. Nah, itulah akar dari sebagian teologi kontemporer, sebagian ya. Jadi, kalau bilang teologi kontemporer, jangan langsung kita anggap semuanya itu sesat. Nggak boleh begitu. Kita mesti tetap membedakan itu. Dan kalau bilang teologi kontemporer, khusus teologi di abad 20. Memang ada teologi abad 19 yang digabungkan ke sana. Jadi jangan kesesatan yang ada di era yang lain dan kita samakan, oh itu teologi kontemporer. Nah, istilah kontemporer cuma istilah biasa aja, yaitu teologi kekinian. Abad 20, kebetulan memang di abad 19-20 ada banyak aliran teologi yang muncul.
maka membentuk satu era gitu di dalam dunia pemikiran teologi, gitu ya. Oke, mari kita masuk sekarang. Aliran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat. Saya mencantumkan di sini buku sumber utama ya, yaitu buku Teologi Kontemporer karangan Profesor Dr. Harvey Cohn. Dia melayani di Korea Selatan sekitar 50 tahun lalu. Jadi memang sudah lama bukunya itu, dan mahasiswa-mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara menerjemahkan ini sekitar tahun 88 mungkin. 87, 88. Saya mendapat terjemahan dari mahasiswa ini, mahasiswa-mahasiswa saat ya, itu tahun 88 waktu saya ke perpustakaan di sana, perpustakaan di saat, dan kemudian mendapatkan buku cetakan pertama dari terjemahan mereka dari buku Harvey Cohn ini. Kemudian saya mengikuti perkembangan, sulit kita mendapatkan lagi buku yang menulis tentang teologi kontemporer. Ada memang saya menemukan, tetapi bagi saya seperti buku yang ditulis oleh Lutzer, di mana ketika di dalamnya dibahas teologi kontemporer itu, dia menyinggung tentang teologi di era-era yang lain. Mungkin kalau dia menyebut akarnya ada di sana, oke-oke aja. Seperti tadi saya bilang, akarnya ada di teologi modern abad 17, atau akarnya ada di teologi abad pertengahan. Tetapi yang disebut teologi kontemporer yaitu teologi abad 20, atau beberapa teologi abad 19 yang digabungkan ke era itu. Gitu. Dan Harvey Cohn dalam menulis bukunya, dan saya ambil sebagai sumber utama, dan Bapak Ibu boleh mungkin mencari buku ini. Tapi tadi ya, yang Lutzer, buku yang dikarang oleh Lutzer, ternyata setelah saya lihat aslinya bukan judul itu. Setelah saya mulai lihat ke dalam, lihat di sampulnya, oh ternyata aslinya bukan teologi kontemporer, hanya penerjemah di Indonesia ini yang membubuhi itu teologi kontemporer. Saya juga mendengar seringkali dari penjelasan-penjelasan di video YouTube, ada orang membicarakan teologi kontemporer, tapi yang dia bicarakan ajaran-ajaran bidat yang ada di era lain. Jadi tidak boleh semua ajaran bidat, ajaran sesat, langsung kita bilang, oh itu teologi kontemporer. Enggak. Karena kontemporer itu bicara era waktu, bukan bicara tentang sifat dari ajarannya, bidat atau alkitabiah, bukan. Itu cuma era waktu. Jadi teologi yang muncul di era abad 20 gitu ya. Era abad 20. Nah, dalam buku Harvey Cohn, dia tidak membagi dua seperti ini, yaitu saya membagi dua setelah coba mengikuti bukunya, bahwa aliran-aliran teologi kontemporer ada yang menggunakan prasuposisi filsafat, tapi ada yang menggunakan prasuposisi Alkitab. Nah, yang menggunakan prasuposisi filsafat, menurut saya dapat kita katakan ini bidat. Kenapa? Karena memang yang jadi masalah itu doktrin utama. Tadi saya bilang bibliologi. Bahkan juga ada yang merembet ke soteriologi, doktrin keselamatan. Bahkan lebih parah lagi ada yang merembet ke doktrin Allah gitu ya. Sehingga memang teologi, aliran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi filsafat, akhirnya menghasilkan teologi-teologi yang sesat gitu atau bidat. Sementara teologi aliran teologi kontemporer yang menggunakan prasuposisi Alkitab, ada yang mungkin dapat kita bilang bidat. Ukurannya bukan teologi kita tentu. Ukuran disebut bidat itu kan kalau berlawanan dengan teologi bapak-bapak gereja ya. Jadi kita menyebut bidat kalau berlawanan dengan teologi bapak-bapak gereja. Terutama 3 doktrin utama saya ingatkan lagi, yaitu doktrin tentang Allah, yaitu Allah Tritunggal, doktrin tentang Alkitab, yaitu Alkitab firman Tuhan, doktrin keselamatan, yaitu keselamatan di dalam Kristus.
melalui anugerahnya saja dan diterima dengan iman. Tidak ada tambahan apa-apa. Walaupun memang kalau melalui konsili oikumenis itu adalah hanya doktrin tentang Allah yang dibahas, doktrin tentang Kristus gitu ya, yang dibahas di hasil konsili doktrin Roh Kudus. Kalau doktrin keselamatan cuma konsili lokal gitu ya, saya sudah jelaskan lalu. Tetapi itu akhirnya menjadi dogma Kristen. Dogma Kristen sedunia, gereja sedunia menerima 3 doktrin itu. Penyimpangan dari 3 doktrin ini itu disebut bidat. Tetapi perbedaan di antara kita yang tidak ada kaitan dengan 3 doktrin utama, kita tidak akan langsung mengatakan itu bidat. Walaupun kita mungkin dapat berdebat atau saling memperdebatkan itu dan menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan saudara salah gitu, tapi kita tidak akan menyebut mereka bidat selama mereka itu menerima doktrin bapak-bapak gereja. Karena akar kekristenan kita kan dari sana. Akar kekristenan kita kan dari teologi bapak-bapak gereja. Kecuali para bidat ini mau mendirikan agama sendiri, ya terserah mereka gitu kan. Tapi jangan menyebut kekristenan, karena kekristenan akarnya itu jelas. Oleh karena itu, teologi misalnya abad 17, teologi modern, yang mengganti wahyu dengan rasio, prasuposisinya filsafat, maka itu adalah teologi bidat, sebenarnya teologi sesat itu. Ya, liberalisme, itu teologi sesat. Karena dia menyerempet ke doktrin-doktrin utama. Oke. Kembali lagi ke tadi, saya katakan bahwa Harfikon sendiri tidak membagi memang, tetapi saya membagi. Jadi tidak semua memang langsung dari buku Harfikon. Nanti kalau Bapak Ibu baca, kok kenapa ini tidak ada di buku ini? Itu cuma sumber utama, ya, buku Harfikon gitu ya. Kemudian nanti Harfikon akan memberikan tanggapan-tanggapan dan bagi saya dia cukup netral memberi tanggapan, ya. Dia memang dari kelompok Reform Injili. Saya lihat cukup netral dia, walaupun ada juga tanggapan-tanggapan yang saya bubuhkan ke sana dari hasil tentu pembelajaran waktu-waktu lalu gitu ya. Yang mungkin berbeda juga dengan Harfikon gitu, tapi hal-hal yang kecil itu. Nanti mungkin kita akan lihat kalau kita memang mempunyai waktu sampai masuk ke, karena ada banyak ya aliran teologi kontemporer ini, ada banyak gitu. Nanti kita lihat waktu aja. Oke ya. Nah, kita mungkin tinggal ada 10 menit ke depan, maka kita akan mulai dulu masuk malam ini dengan teologi neo-ortodoks. Tokohnya ini Karl Barth, yang hidup 1886 sampai 1968 gitu ya. Anaknya pernah jadi, Cornelius Barth pernah jadi dosen di STT Jakarta gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya, mungkin di tahun 70-an sampai 80 awal gitu ya, Cornelius Barth gitu. Tokohnya Karl Barth, karena itu biasa juga disebut Barthianisme ya. Nah, menurut Barth, teologia harus didasarkan pada wahyu gitu ya. Jadi dia menentang liberalisme, walaupun nanti kita lihat ternyata dia bukan ortodoks ya. Nah, nanti kita lihat. Tapi kan itu mirip gitu ya. Karena itu teologi neo-ortodoks ini dan teologi-teologi yang mirip ini dapat juga disebut teologi bunglon gitu. Bapak Ibu pernah melihat bunglon ya? Bunglon itu kalau dia hinggap di pohon berwarna hijau, dia akan kelihatan hijau. Nanti di pohon yang berwarna coklat, dia akan kelihatan coklat gitu. Seperti ini, pernyataan Barth bahwa teologi harus didasarkan pada wahyu, kita akan bilang amin gitu ya. Itu memang benar pernyataan ini. Dia menentang liberalisme guru-gurunya. Oke, kita akan lihat terus. Tetapi ternyata pemahaman dia terhadap wahyu itu berdasarkan pada pengalaman subjektif seseorang. Nah, ini kita lihat dia meminjam ide dari eksistensialisme.
Jadi kalau bicara eksistensi kita kan ya tergantung pada masing-masing kita. Tanggapan kita bagaimana gitu ya. Saya tidak membahas lebih dalam tentang filsafat eksistensialisme. Tetapi filsafat eksistensialisme itu subjektif. Dan ternyata dia dipengaruhi oleh filsafat ini. Jadi menurut dia, teologi itu harus didasarkan pada wahyu. Tapi wahyu itu harus dipahami berdasarkan pengalaman subjektif seseorang. Jadi misalnya begini, kalau Bapak atau Ibu baca Alkitab bagian tertentu, dan waktu membaca bagian itu, bagian bacaan itu punya pengaruh positif terhadap kehidupan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu merasa mendapat berkat rohani dari pembacaan itu, maka bagian itu menjadi firman Tuhan. Menjadi firman Tuhan. Bagi Bapak, bagi Ibu. Tapi belum tentu bagi orang lain. Tergantung dari pengalaman kita waktu membaca Alkitab. Kalau orang lain baca dan biasa-biasa aja dia, berarti bagian itu bukan firman Tuhan bagi dia. Atau di kemudian hari kita baca bagian yang sama, tapi kita biasa-biasa aja. Maka pada waktu itu, bagian itu bukan firman Tuhan bagi kita. Jadi itu menjadi firman Tuhan kalau itu boleh mendatangkan kepada kita satu berkat rohani gitu. Berdasarkan pengalaman subjektif itulah, maka ayat-ayat dalam Alkitab itu menjadi wahyu. Tuhan memakai teks-teks dalam Alkitab itu menjadi wahyu bagi kita pada saat itu. Tapi kalau orang lain baca dan tidak ada pengaruh apa-apa, berarti bagian itu bukan wahyu. Maka pada dasarnya sebenarnya dia sama dengan pandangan teologi liberal. Bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, cuma Tuhan bisa pakai itu menjadi firman Allah. Nah, di sini kita coba mulai mengenal istilah. Kalau kita kalangan ortodoks, Injili, kita menyebut Alkitab itu firman Allah. Kalau kalangan liberal, Alkitab itu bukan firman Allah. Atau ada yang lunak, yaitu berisi firman Allah. Tapi kalangan neo-ortodoks mengatakan Alkitab menjadi firman Allah. Ini nampaknya bagi orang yang tidak belajar teologi kayak oh iya ya. Kayak masuk di akal gitu. Oh iya ya. Kita mungkin bisa bilang amin. Padahal sebenarnya ini bukan ajaran ortodoks. Kalau ajaran ortodoks, orang mau percaya Alkitab itu atau enggak, dia adalah firman Allah. Mau baca dan ada pengaruh bagi kita atau enggak, itu adalah firman Allah. Jadi pembacaan kita, atau kita pembaca saat ini, tidak menentukan status bacaan itu firman Tuhan atau bukan. Tetapi itu ditentukan oleh hakikat atau sifat dari memang wahyu tersebut. Itu diilhamkan. Walaupun kita tahu tentu kalau bicara diilhamkan itu kaitan dengan naskah asli gitu ya. Tetapi itu pada kita mungkin dalam bentuk terjemahan. Tetapi kita tentu menerima terjemahan itu sebagai firman Tuhan gitu ya, yang berbicara kepada kita saat itu, ataupun kita membaca sepintas dan seperti tidak ada apa-apa, kita tetap memiliki klaim Alkitab firman Tuhan. Meskipun dalam naskah asli gitu ya, yang diilhamkan. Kalau yang lain dalam bentuk terjemahan, memang terjemahan bisa salah gitu ya. Salah terjemahan. Tapi yang dimaksudkan oleh Karl Barth ini bukan soal terjemahan bisa salah, bukan soal itu. Tetapi memang Alkitab walaupun dalam naskah asli, tetap itu sebenarnya buku biasa. Tapi Tuhan bisa pakai itu menjadi firman Allah. Nah, saya kira kita sudah mulai melihat ya. Jadi Alkitab menurutnya hanyalah saksi terhadap firman. Atau Alkitab dapat menjadi firman Allah. Firman yang sesungguhnya menurut dia adalah Yesus. Dan Alkitab menunjuk kepada Yesus gitu. Alkitab hanyalah saksi. Tapi kan kalau saksi bisa aja salah kan saksi itu. Kalau hanya saksi, Alkitab hanya saksi. Bisa aja seorang saksi salah menyaksikan. Gitu ya, apa yang menjadi objek yang dia akan saksikan.
Kalau bagi kita kaum ortodoks, Yesus adalah firman yang menjadi daging, sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis, gitu ya. Jadi kita tidak mendikotomikan antara Yesus dengan Alkitab. Keduanya adalah firman. Yesus adalah firman yang menjadi daging, sedangkan Alkitab adalah firman yang tertulis. Kemudian, Karl Barth menganggap bahwa peristiwa sejarah dalam Alkitab tidak memiliki makna apapun. Tidak terlalu penting. Di dalam bahasa Jerman, kebetulan ada dua untuk membicarakan sejarah, yaitu history, sama dengan bahasa Inggris sebutannya ya, dengan Geschichte. Jadi Geschichte itu adalah sejarah iman. Sejarah iman. Nah, kita sendiri tentu akan meraba-raba apa yang dimaksud sejarah iman. Tapi yang jelas bahwa dia menolak sejarah yang ada di dalam Alkitab. Sejarah dalam arti histori tadi. Bagi dia itu tidak penting. Gitu ya. Tidak bermakna. Tetapi pengalaman iman. Nah, gitu. Mungkin kita menyebut pengalaman iman gitu ya. Geschichte itulah yang bermakna. Sementara sejarah Yesus disalib kah, Yesus bangkit itu tidak terlalu penting. Yang penting semangat kebangkitan. Ya mungkin saya pernah menceritakan entah di waktu kuliah, ada beberapa saudara yang kuliah di sini, atau pada materi lalu ada seorang pendeta yang hadir dalam satu seminar dan dia mengatakan soal Yesus bangkit atau tidak bangkit itu tidak perlu, tidak penting, gitu ya. Soal Yesus bangkit atau tidak bangkit itu tidak penting. Yang penting kita punya semangat kebangkitan. Gitu. Padahal Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkit sia-sia iman kita kan. Mana kita bisa memiliki semangat kebangkitan kalau Yesus tidak bangkit. Dan kemudian dia menolak wahyu umum. Saya kira minggu depan kita akan melanjutkan lagi, oleh karena waktu yang tersedia cuma sampai di sini saya lihat, maka saya akhiri di sini penjelasannya. Terima kasih Pak Sam. Baik, terima kasih Pak James atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik Pak Sam, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai. Seperti biasa akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar kali ini tentang tema daging dan karunia keselamatan, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa di hari kelas Rabu adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema Kristologi dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan narasumbernya adalah Pak Kiai Gregorius Gigi dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi. Dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja.
Jadi tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman_J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema_Adonai Extra. Dikarenakan Bapak Ibu di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat rekap dari keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman kami yang terhapus dahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, berarti Bapak Ibu telah sekaligus membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Alim. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada kesempatan 5 menit karena kita harus berakhir pada jam 20:30. Baik Bapak Ibu. Iya, sebelum menunggu ada yang bertanya Pak, kalau setelah dipaparkan tadi, menurut teolog yang modern ini, ortodok ini, kenapa tidak bisa hampir sama semua pemikirannya ya? Kadang-kadang ada yang bertentangan dengan pengajaran itu, ada yang bisa diterima. Nah, gitu Pak. Bagaimana kira-kira? Menurut saya semakin pintar teolog itu, jadi tidak semua langsung bisa diterima ajaran itu gitu Pak. Gimana menurut Pak James? Ya, dalam berteologi kan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, gitu ya. Antara lain ini ya. Jadi faktor-faktor pengalaman hidupnya, faktor-faktor dalam kehidupan sosialnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini mungkin saya ingatkan bahwa dalam berteologi itu arah teologi itu mesti dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi yang dimaksud dari atas ke bawah, kita mulai dari teks Alkitab. Jangan dipengaruhi oleh realitas kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita secara sosial. Memang murni adalah pembahasan teks-teks Alkitab. Setelah sudah selesai, baru kita turun ke bawah menjawab segala persoalan di lapangan. Jangan persoalan-persoalan di lapangan itu yang kita jadikan rujukan dan mencari ayat-ayat mana yang bisa cocok dengan yang ada di lapangan. Maka itu akan terjadi yang namanya comotologi gitu kan. Nah itu, bagi kita yang menggunakan Alkitab, caranya itu mesti dari teks dulu, pelajari Alkitab, baru nanti sesudah itu menjawab apa yang terjadi di lapangan. Baru kedua, bahwa dalam berteologi, prasuposisinya itu harus Alkitab, bukan filsafat. Kalau filsafat, maka hasilnya bisa lain. Karena filsafat itu kan hanyalah penalaran, hasil penalaran akal kita kan, rasio kita. Sementara kebenaran dalam Alkitab ada yang melampaui akal gitu, melampaui rasio kita. Jadi kalau filsafat jadi prasuposisinya ya hasilnya bisa beda. Dia akan menurunkan teologi itu menjadi semacam ajaran-ajaran filosofi kehidupan aja yang ada juga di agama-agama lain. Padahal di dalam teologi ada hal-hal yang supra rasional gitu ya, supranatural. Itu Pak. Ya, baik Pak James, mungkin satu lagi. Kalau saya lihat di YouTube itu kayak apologet itu yang dari Kristen itu
mungkin sebagian tidak menguasai teks itu. Jadi kadang-kadang bisa salah menjawab dia kan, mungkin karena tidak menguasai, dia jawab secara emosional kan, sebetulnya kan tidak boleh seperti itu. Mungkin Ya, mereka itu sebagian itu mereka itu tidak menguasai teksnya itu, makanya dia asal jawab, makanya dia kalau dibilang itu kan dia kalah 1-0 atau bagaimana gitu. Kalau misalnya seperti yang dibilang Pak James itu sudah dari atas ke bawah sudah dikuasai teksnya, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang dari pihak sebelah itu mungkin bisa terjawab. Dan terus seperti yang dibilang Pak James tadi itu, jangan dijawab yang di luar daripada konteks itu. Kadang-kadang kan diperpanjang, dipermasalahkan yang dari luar konteks yang diperdebatkan gitu, Pak. Bagaimana Pak pemahaman Pak? Sebagian ya, bukan semuanya, sebagian yang dia postulat itu ada yang tidak bisa menjawab gitu. Terima kasih Pak. ya. Jadi memang berapologetika itu adalah perintah Alkitab dan itu tentu sesuatu yang bagus. Cuma memang dia harus memperlengkapi diri gitu ya. Iya. Dia harus belajar dengan baik lebih dahulu supaya dia dapat menjadi apologet yang baik gitu kan. Dan dia juga bukan cuman memahami Alkitab, tapi dia juga memahami pihak sebelah yang dialog dengan dia, ajaran mereka. Sehingga kalau dia pahami, mungkin di awal dia akan coba membicarakan dulu istilah-istilah yang sama, tapi maknanya beda. Jadi dari segi istilah aja sudah tidak ketemu. Iya. Misalnya tentang ilham gitu kan. Kalau mereka ya ilham itu yaitu ayat-ayat turun gitu ya dari sorga ya, bisa mungkin dalam arti juga didiktekan gitu ya. Ada juga bahkan bilang sudah ditulis di sorga baru gedebuk ke bawah ke dunia ini kan. Atau kalau ada yang lebih rasional dia bilang ditulis tetapi didikte. Sementara pengertian ilham di dalam Alkitab kan bukan begitu. Alkitab itu ditulis oleh manusia semuanya kan. Jadi ketika berdebat, loh itu kan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Loh memang begitu pengertian ilham dalam Alkitab, yaitu Allah menggerakkan orang untuk menulis kan. Bukan turun begitu, bukan seperti mereka. Ilham itu turun dari sorga ayat itu kan. Bukannya. Jadi kalau dia paham itu, di awal itu dia mungkin coba menyamakan persepsi mereka kan mengenai istilah ilham misalnya kan. Nah, jadi seringkali memang berdebat kusir, hanya berdebat kusir karena mereka berangkat dari pemaknaan yang berbeda, menggunakan istilah sama tapi pemaknaannya beda, maka tidak pernah ketemu itu. Jadi memang apologetika itu sesuatu yang bagus, cuma bagusnya mesti belajar gitu, mesti rajin belajar lah dia. Baik, terima kasih Pak James atas pemaparannya tema kita pada malam hari ini. Karena waktu sudah habis, mungkin ada tambahan dari tema kita pada malam hari ini sebagai closing statement, sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya, jadi memang kenapa secara khusus kita akan membahas teologi kontemporer pada pertemuan kedua, ketiga, mungkin bisa juga keempat, karena memang teologi ini ada di seputaran kita sekarang ini ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang punya paradigma teologinya seperti teologi yang barusan kita bahas itu. Supaya kita dapat memberikan jawaban ketika berdiskusi secara baik, kita mengenal dulu mereka tentu, kita mengenal pandangan mereka, maka barulah kita belajar bagaimana cara kita berapologetika, cara bagaimana kita menjawab mereka gitu. Kiranya minggu depan kita dapat berjumpa lagi dan meneruskan lagi pembahasan kita tentang teologi kontemporer. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberi kami kekuatan ekstra dan kami boleh membahas ini ya Tuhan. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi kami yang ada di room malam ini, saat ini.
maupun bagi mereka yang menonton rekamannya, kiranya diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, Pak James. Terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.